tadi loh. Artinya kalau boleh dikembalikan ke maaf, waktu kita singkat sekali soalnya, ya. Dikembalikan kepada pertanyaan tadi tentang tata kelola dan tata ruang. Nah, itu yang saya mengatakan, tata ruang itu harus membawakan, diizinkan untuk membawa ruang tata-tata yang seperti itu. Jadi yang mencerminkan bangunan, seni dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pertanahan. Jadi pertanahan itu sepanjang itu memang masih dalam konteks kepentingan kesultanan. Yang kedua adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi sultan bisa saja memberikan, kalau sudah dalam posisi diberikan, maka dia sudah didaftarkan ke BPN. Jadi itu sudah diakui secara hukum. Begitu pula yang sudah tanah-tanah yang diberikan kepada kantor-kantor pemerintah, kepada masyarakat, itu bisa disertifikatkan. Tapi semua atas seizin dari Kasultanah. Oke, baik. Sebenarnya ada banyak poin yang masih menjadi diskusi, tapi waktu kita tidak cukup untuk bisa mendiskusikan semuanya. Saya ingin ada closing statement dari Mbak Linda untuk Jogja. Ini kan masih awal sekali, masih banyak yang harus dilakukan, termasuk dari Dewan sendiri. Ya, memang dengan sudah penetapan Undang-Undang Keistimewaan ini baru awal dari langkah perjuangan. Masih banyak hal lagi yang harus dipersiapkan, khususnya anggota DPR dan juga pemerintah, misalnya dalam pelaksanaannya nanti pendanaan dan lain sebagainya, juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perda-perda khusus dan perda-zisnya yang harus disiapkan. Tapi ada satu hal penting dari Undang-Undang Keistimewaan ini adalah ini menjadi contoh buat bangsa Indonesia. Dengan adanya penetapan ini, euforia demokrasi kita yang luar biasa, disintegrasi bangsa yang luar biasa yang sekarang kita miliki dengan begitu banyaknya partai politik. Saya bangga loh. Kemudian Sultan juga yang dulu walaupun sejarah tidak bisa kita hilangkan, dia adalah tetap kader Golkar walaupun sudah mengundurkan diri, itu sejarah, dan kini dia menjadi contoh teladan buat bangsa Indonesia dengan Undang-Undang Keistimewaan ini, bahwa di provinsi gubernur tidak partai politik. Itu kan euforia yang juga berkembang, Mas Agun, ya, bahwa nanti janganlah di provinsi ini kalau bisa tidak ada pemilihan, tidak wakil dari partai, tapi di kabupaten kota juga. Kenapa? Pemilihan yang pilkada sekarang ini di tingkat provinsi sampai kabupaten kota banyak menimbulkan disintegrasi bangsa, kemudian kecintaan kita, kemudian pengkotak-kotaan, kemudian munculnya isu-isu SARA, kemudian itu hal yang juga berkembang di Indonesia. Jadi salah satu kegelisahan menjadi juga contoh teladan bahwa ketika Yogyakarta ini memberikan penetapan seorang gubernur tidak dari partai, ya kan, dan lain sebagainya, itu juga satu hal yang bisa menjadi contoh teladan buat bangsa Indonesia. Ketika euforia demokrasi seperti ini mungkin menjadi pemikiran yang lain juga. Mengapa tidak seperti itu untuk tingkat provinsi? Nanti kita lihat bagaimana suksesnya keistimewaan ini menjadi sangat istimewa. Sangat istimewa. Inilah mungkin yang bisa untuk dikembangkan oleh Indonesia. Kang Andong, untuk mengawal keistimewaan ini masih akan nggak dikawal cuma sampai ke titik ini kan? Masih akan terus dilanjutkan. Bagaimana kiprahnya berikutnya nanti? Ibarat Jabang Bayangan baru lahir. Jadi bagaimana nanti pemahaman yang bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang penting masyarakat. Untuk itu kami membuat tim sosialisasi. Nanti malam kami terbatas kader minta penjelasan gemblengan dari DPP maupun dari Komisi 2 untuk bekal memberikan sosial yang benar. Itu seperti apa? Baik nanti melalui media berbagai macam. Itu kami lanjutkan. Nanti kalau kurang jelas kami akan mencari narasumber-narasumber, baik itu kebijakan partai maupun kebijakan yang telah diambil di Komisi 2. Sehingga kami menginginkan mudah-mudahan dengan keistimewaan ini baru awal ini, yang penting kita berjuang untuk rakyat. Keistimewaan ini sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, itu penting dan tidak ditawar. Jangan sampai kesejahteraan ini hanya untuk orang per orang, hanya keraton saja atau hanya rakyat saja, tapi untuk semuanya. Seperti yang Rasul dalam juga bicara, sampaikan keistimewaan bukan untuk keraton, ini luar biasa. Seorang sultan. Ini yang harus di tanda petik dan garis bawah, tidak boleh dilupakan. Keistimewaan untuk kita semua. Implementasinya harus kita kawal bersama-sama. Jangan hanya pengawalan formalitas belaka. Terima kasih dan kita syukur kepada Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon tepuk tangan untuk narasumber. Apakah
Hanum terima kasih, Mbak Linda terima kasih, Pak Gun terima kasih banyak ya, selamat bekerja untuk tadi seperti yang diagendakan padat sekali. Tapi yang jelas terima kasih juga kepada audiens, pada kader Golkar, terima kasih banyak. Saya ingin memberikan satu catatan penting karena tadi disebutkan bahwa Golkar adalah suara rakyat, maka tugas Anda berikutnya adalah mendengarkan lebih banyak lagi suara rakyat. Saya Natasha Songko, kita ketemu lagi di acara Teras Jogja. Salam Indonesia.